Selamat pagi Bapak. Pagi, Baik Bapak, apakah masih ingat dengan saya? masih Coba Bapak sebutkan nama saya siapa? Evan. Ya, baik Bapak Brian, betul saya dengan Mas Evan. Nah, kita akan bertemu lagi pada pagi hari ini sesuai janji yang kemarin. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Baik, Oke, baik Bapak. Tadi sudah makan apa aja? udah makan tahu sama tempe. Untuk nasi? Ya sedikit. Oh, ya sudah kenyang ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, bagus. Bagus. Ya, apakah Bapak sudah mempraktekkan latihan fisik dan teknik bicara yang baik untuk mengontrol rasa marah yang kemarin saya ajarkan? Sudah Sudah satu kali atau beberapa kali Bapak? 10 kali. Wah, keren sekali Bapak, sudah 10 kali dilakukan ya. Ya. Nah, apakah Bapak masih ingat tadi ada berapa cara aja yang sudah saya ajarkan? Ada dua. Yang pertama secara fisik dengan latihan nafas dalam dan pukul bantal. Nah, yang kedua adalah secara verbal dengan teknik bicara yang baik. Ada 3 yaitu meminta, menolak, dan mengungkapkan. Bagus sekali Bapak. Nah, selain dari itu, Bapak apakah mengerti ada cara yang lain? Belum. Ya, baik Bapak, seperti yang kemarin sudah saya sepakati bersama, kita akan belajar cara mengontrol marah dengan teknik spiritual. Nah, untuk tujuannya supaya Bapak mengontrol marah dengan spiritual Bapak yang lebih dalam lagi. Nanti saya akan ajarkan. Untuk waktunya mau berapa lama Bapak? 5 menit. 5 sampai 10 menit Bapak. Nah, tadi saya tegaskan kembali untuk tujuannya untuk lebih dekat kepada Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui berdoa atau berzikir supaya menjadi lebih tenang. Ya, Untuk tempatnya mau di mana Bapak? di sini aja. Baik, jika di sini apakah Bapak sudah siap? Siap. Ya, jika Bapak sudah siap, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan mulai ya Bapak. Ya. Ya, mengontrol marah dengan pendekatan spiritual adalah upaya untuk mengelola emosi amarah melalui praktik atau keyakinan spiritual. Ini melibatkan penggunaan ajaran agama, meditasi, atau refleksi diri untuk menenangkan pikiran, mengembangkan sabar. Nah, untuk tujuannya mengontrol rasa marah dengan pendekatan spiritual adalah untuk mencapai ketenangan batin dan meningkatkan kesadaran diri, memperkuat hubungan Sang Pencipta dan membantu Bapak supaya tumbuh dan berkembang dalam ketakwaan. Nah, untuk hal yang perlu disiapkan adalah diri Bapak sendiri dan persiapkan kemampuan dalam pendekatan diri Bapak kepada Sang Maha Pencipta. Nah, cara melakukannya nanti Bapak bisa melakukan terlebih dahulu yaitu aktivitas Bapak biasanya adalah sholat ya Bapak. Ya. Nah, biasanya sebelum sholat adalah untuk melakukan wudhu. Nah, aktivitas spiritual yang Bapak biasanya lakukan, Pikir. baik Bapak biasanya berzikir ya. Ya. Nah, maka dari itu saya akan tambahkan untuk cara berwudu dan sholat. Nah, setelah itu Bapak bisa melakukan berzikir. Nah, dengan kegiatan ibadah seperti ini, Bapak bisa mengendalikan marah. Saat Bapak merasa sangat marah, Bapak bisa berhenti sejenak, lalu mengambil posisi duduk yang nyaman terlebih dahulu, lalu tarik nafas dalam. Dan jika Bapak masih merasa marah, Bapak bisa melakukan atau mengambil air wudhu. Nah, biasanya Bapak sudah bisa ya? Sudah. Nah, baik, setelah melakukan wudhu, biasanya Bapak harus melakukan sholat. Bapak bisa melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, selanjutnya Bapak bisa melakukan zikir setelah sholat. Nah, untuk zikirnya biasanya yang Bapak sebutkan apa saja. Contohnya di sini ada astagfirullah, la ilaha illallah, dan subhanallah. Baik Bapak bisa lakukan cara berzikir tadi. Coba Bapak bisa sebutkan astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah. Alhamdulillah jika Bapak sudah bisa melakukan pendekatan spiritual ini. Nah, untuk zikir ini Bapak bisa mengulangi selama 3 kali dan berjumlah 9 atau nanti bisa per 9 kali, jadi nanti jumlahnya 27. Bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari dalam sholat sunnah maupun sholat wajib Bapak. Nah,
Kalau begitu, apakah Bapak sudah paham caranya? Paham. Nah, coba Bapak bisa sebutkan kembali dari pengertiannya tadi, tujuannya, dan cara mempraktekannya. Tujuan dari teknik ini untuk meningkatkan ketakwaan dan mengontrol emosi. Bagus Bapak. Untuk pengertiannya, Pengertiannya upaya untuk mengelola emosi marah melalui praktik pendekatan spiritual. Ya. Untuk cara melakukannya tadi gimana Bapak? Untuk melakukannya yaitu bisa dengan wudu, sholat dan juga Berzikir. berzikir. Nah, tadi bisa diulangi beberapa kali ya Bapak. Ya. Alhamdulillah jika Bapak sudah lebih tenang dan bisa. Ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah belajar mengontrol marah ini? Lebih tenang ya Bapak. Ya. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, apakah Bapak bisa melakukannya tadi? Bisa. Bisa. Baik, coba Bapak bisa sebutkan kembali cara berzikir ada 3. Yang pertama astagfirullah, Ya. terus la ilaha illallah, Ya. terakhir subhanallah. Alhamdulillah, Bapak bisa melakukannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan masukkan ke dalam jadwal latihan harian Bapak. Nah, di sini di kolom apa Bapak? P. P. Coba Bapak bisa isi. Ya, sudah. Alhamdulillah Bapak, sudah Bapak bisa melakukannya dengan perlu bantuan perawat. Nah, nanti bisa Bapak kembangkan sendiri dan bisa diisi di pada kolom M, yaitu melakukannya mandiri. Baiklah Bapak, untuk hari ini sudah cukup. Untuk selanjutnya kita akan belajar cara yang keempat, yaitu mengontrol marah dengan minum obat. Nah, untuk tujuannya supaya mengendalikan rasa marah dan kegiatan Bapak lebih nyaman lagi dalam sehari-hari. Untuk waktunya seperti hari ini Bapak jam 9. Untuk waktunya 5-10 menit ya Bapak. Ya. Ya, untuk tempat mau di sini saja juga boleh. Ya, di sini aja. Baik, sebelum saya kembali ke ruang perawat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, besok saya akan kembali ke ruangan Bapak pukul 9, waktunya 5-10 menit dengan cara mengontrol marah minum obat. Jika Bapak bersedia ya. Iya. Jika tidak ada pertanyaan, saya izin kembali ke ruang perawat. Terima kasih Bapak.